Halo Geeks, jumpa lagi dengan Teknoda di sini. Dan kali ini kita akan bahas salah satu smartwatch yang sudah termasuk terbaik di kelas low budget. Untuk rating pembeliannya sendiri secara online sudah terbilang bagus. Dan ya, ini adalah Amazfit Bip U, jam tangan keren yang sudah menjadi salah satu andalan Amazfit di kelas menengah bawah. Apakah masih worth di tahun 2021? Mari kita review bareng-bareng. Amazfit Bip U sendiri merupakan lanjutan dari produk Amazfit Bip sebelumnya yang bisa dibilang sukses secara produk dan penjualan. Kali ini Amazfit Bip U hadir dengan berbagai macam fitur tambahan dengan desain yang lebih menarik. Untuk harganya sendiri ada yang sudah mulai turun di harga 600-an, sehingga menjadikan smartwatch ini layak menjadi bahan pertimbangan untuk membelinya. Untuk produk Amazfit Bip U ini sendiri tersedia dalam dua versi, yaitu Bip U biasa dan yang satunya adalah Bip U Pro. Serta juga tersedia dalam 3 varian warna, yaitu hitam, pink muda, dan hijau. Di sini saya memilih yang warna hitam agar terlihat lebih kasual aja. Dan kemudian kita langsung cek aja isi di dalam boxnya. Dalam boxnya sendiri simple aja, kita mendapatkan dari smartwatchnya sendiri, kemudian sebuah dock charging, dan manual book serta stiker. Kemudian ini adalah penampakan dari smartwatchnya sendiri. Hanya ada satu kata sih pas pertama kali dipegang. Ini jam mainan apa enggak ya? Asli beneran enteng banget. Memang secara bobot sendiri cuma 31 gram aja, dan itu juga udah termasuk strap. Jadi pas memegang jam ini kayak nggak percaya gitu. Masa jam seenteng ini punya teknologi canggih di dalamnya? Langsung aja kita coba nyalakan dari smartwatchnya sendiri. Nah, ketika sudah dinyalakan seperti ini, bisa dibilang warnanya cukup stand out juga ya. Meskipun layarnya sendiri cuma TFT, namun sudah berasa AMOLED. Cakep banget dengan paduan dari layarnya yang 2.5 D curve, jadi kelihatan mewah dengan tambahan dari coating anti fingerprint. Jadi aman deh dari sidik jari. Untuk layarnya sendiri berukuran 1,43 inch dengan resolusi sebesar 302 x 320 pixel. Jadi memang ukuran layarnya sendiri sebenarnya berbentuk kotak dan menyisakan space di bagian bawahnya dengan tulisan kecil Amazfit. Untuk fontnya dari Amazfit ini sendiri buat saya pribadi tidak terlalu mengganggu ya, soalnya ukurannya kecil dan terlihat pas dengan desainnya. Untuk bezelnya sendiri terbuat dari semacam plastik dengan satu buah crown di sampingnya yang memiliki desain kasual dan simple. Kemudian strapnya yang terbuat dari silikon yang membuat smartwatch ini menjadi begitu ringan. Jadi untuk build quality-nya sendiri masih belum begitu bagus, tapi sudah cukup baik untuk smartwatch dari kelas low budget. Strapnya sendiri secara desain tidak neko-neko, simple dan menarik, sehingga cocok untuk digunakan untuk siapa saja, baik cewek maupun cowok. Untuk sensor di bagian belakangnya sendiri memiliki build yang cukup meyakinkan. Desainnya bagus dan tidak terkesan murahan. Di mana sensornya sendiri dibekali oleh BioTracker 2 PPG Biological Optical Sensor untuk mengukur kadar SpO2 dan yang lainnya. Kemudian ada acceleration sensor, gyroscope sensor, sedangkan sensor GPS ada di produk untuk Bip U Pro. Untuk pemakaiannya sendiri terasa sangat nyaman di pergelangan tangan. Untuk ukuran jamnya sendiri berada di sekitar 40,9 dikali 35,5 dikali 11,4 mm yang menjadikan smartwatch ini cocok digunakan baik oleh pria maupun wanita. Dengan bobotnya yang ringan memang berasa seperti tidak menggunakan jam tangan. Strapnya sendiri berukuran 20 mm dan bisa diganti. Mungkin satu-satunya hal yang mengganjal adalah pengait di bagian strapnya. Bisa jadi plus minus sih. Enaknya bisa mengunci dengan aman ketika digunakan, namun ketika dilepas agak susah untuk ditarik secara langsung. Untuk tampilan UI-nya seperti ini ya. Dan kemudian yang paling saya suka di sini adalah sensitivitas dari touch-nya. Jadi tidak perlu ada tekanan ketika melakukan swipe. Pergantian menunya pun terasa smooth sekali. Mantap dah pokoknya.
Ketika kita swipe ke bawah, maka kita akan melihat beberapa setting seperti mode hening, alarm, brightness atau kecerahan, kemudian beberapa setting tambahan seperti watch face, level baterai, lama layar menyala yang bisa disetting maksimal di 15 detik saja. Kemudian ada pengaturan kunci, raise to wake up, tampilan menyala saat ada notifikasi, preferensi setting lainnya, seperti pintasan aplikasi, dan kekuatan getar, serta yang terakhir adalah informasi dari sistem. Ketika kita swipe ke kiri atau ke kanan, maka kita akan disuguhkan dengan beberapa tampilan menu dengan desain UI yang sudah bisa dibilang keren. Penggunaan font dan tampilan grafisnya sendiri dibuat secara simple dan elegan, yang biasanya tidak terdapat di kelas smartwatch murah pada umumnya. Beberapa menu diantaranya adalah pengukur kadar SpO2 yang penting di era pandemik seperti sekarang ini. Kemudian ada data langkah kaki, detak jantung, tingkat stres. Kemudian ada grafik pie atau statistika monitoring seluruh data dalam jangka waktu seminggu ke dalam bentuk angka dan grafis. Kemudian ada laporan cuaca. Dan yang terakhir adalah pengaturan dari musik. Nah, untuk latihan dan pemantau waktu tidurnya sendiri, bisa kalian tambahkan ya guys ke menu depan dengan cara masuk ke pengaturan. Di sini ada sekitar 60 jenis latihan yang bisa diakses dari smartwatch ini. Wow, lumayan lengkap juga ya. Untuk tingkat akurasi dari sensor yang dimiliki oleh smartwatch ini sudah terbilang cukup akurat, tapi ya perlu diingat memang hanya sebagai referensi saja, bukan sebagai alat ukur yang optimal. Tapi sudah termasuk lumayan akurat untuk pengukurannya. Seperti pengukuran untuk kadar oksigen dan detak jantung, kemudian untuk pengukuran dari waktu tidur serta deep sleep-nya, kemudian pengukuran langkah kaki, serta tracking bersepeda dengan bantuan GPS dari handphone kita. Kemudian yang terakhir, ketika kita swipe ke bawah, maka kita akan melihat beberapa riwayat pesan dari aplikasi yang telah kita hubungkan dari HP ke smartwatch ini. Bagian yang saya suka di sini adalah tampilan dari pesan yang muncul yang sudah memuat banyak karakter yang bisa dibaca dalam satu pesan, sehingga kita bisa melihat isi pesan secara keseluruhan melalui smartwatch ini. Cukup praktis dan membantu ketika kita malas untuk membuka handphone kita. Malah biasanya saya taruh di depan komputer ketika saya ngedit atau sedang bekerja. Jadi bisa sambil monitoring dari smartwatch-nya sendiri. Bagian saya suka di sini adalah koneksi antara smartwatch ke HP kita yang bisa dibilang bagus dan auto pairing-nya yang bagus dan cepat. Soalnya untuk beberapa smartwatch lainnya memang terkadang harus pairing manual ketika mengalami disconnection. Untuk tampilan notifikasi ketika ada panggilan adalah seperti ini. Untuk aplikasi yang digunakan di sini adalah Zepp, yang menurut saya sudah sangat bagus secara interface dan tampilan. Cukup mudah untuk dibaca. Ada riwayat atau data statistika dari pengukuran sensor, data latihan yang telah dilakukan, serta pengaturan dari smartwatch-nya sendiri. Untuk watch face-nya sendiri bisa di-download yang jumlahnya sekitar 66 buah. Sudah bisa dibilang banyak dengan desain yang keren-keren ya. Contohnya adalah seperti ini. Untuk manajemen data, aplikasinya bisa diatur sesuai dengan aplikasi yang kita install seperti WhatsApp, Line, atau Instagram. Dan untuk bagian yang terakhir, smartwatch ini sendiri memiliki kapasitas baterai sekitar 230 mAh dengan daya tahan sekitar 1,5 mingguan untuk pemakaian ringan dan sekitar semingguan untuk pemakaian yang optimal. Untuk pengecasannya sendiri sekitar 2 jaman. Selain itu, smartwatch ini juga memiliki sertifikasi IP68 sehingga tahan terhadap air. Untuk GPS-nya sendiri memang masih terdapat pada seri Bip U Pro. Namun saya pribadi masih belum terlalu membutuhkannya karena saya pribadi mungkin jarang bersepeda ataupun hiking. Nah, kemudian kita langsung saja kepada kesimpulan akhir, apakah smartwatch ini worth it untuk dibeli? Bagi saya pribadi tentu saja worth ya. Bentuknya yang keren dan casual, ringan, watch face yang banyak dan keren, notifikasi chat yang lengkap, auto pairing yang bagus,
pengukur kadar SPO2, serta baterai yang lumayan awet membuat smartwatch ini tampil sebagai paket komplit di kelas smartwatch yang murah. Daripada salah milih yang terkadang abal-abal, lebih baik memilih produk yang memang sudah teruji untuk fitur-fiturnya. Apalagi harganya sekarang sudah turun di harga 600-an, membuat smartwatch ini bisa bersaing dengan smartwatch murah lainnya. Meskipun menurut saya Huawei Band 6 merupakan salah satu jam pintar terbaik, tapi terkadang saya pribadi agak sebal dengan auto pairing yang kurang baik di produk Huawei. Selain itu, Huawei Band 6 memang masih tergolong dalam kategori smartband, bukan smartwatch. Jadi kalau Anda sedang mencari smartwatch murah, mungkin ini adalah pilihan yang tepat buat kalian. Oke geeks, sekian dulu dari Teknoday. Kita ketemu pada episode berikutnya. Peace.